Aku tuh nggak ngerti kenapa beberapa tahun belakangan ini standar musik gereja tuh kayak udah nggak apa-apa biasa-biasa aja. Itu siapa yang bikin aku nggak tahu Kak. Lu tahu nih, lu udah 10 tahun pelayanan tapi nggak ada kemajuan dalam skill maupun kerohanian. Mohon maaf nih, dosa masih bikin sama terus. Skill juga nggak dilatih. Bilang aja sama pemimpinnya, Kak saya izin mundur dulu, saya sabat dulu, saya perbaiki dulu deh. Nanti saya pelayanan lagi. Sampai suatu saat mama bilang, kamu gak boleh minder. Kalau kamu minder Tuhan Yesus sedih. Itu kayak kebenaran sederhana ya Kak, tapi puji Tuhan mengubahkan. Belakangan malah jadwal lebih banyak khotbah dibanding main drum. Oh wow, jadwal lebih banyak khotbah daripada main musik justru. Sahabat Kopi, dengan saya Billy Lantang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang ditunggu-tunggu sudah lama. Echa Sumantri. Yeay! Thank you for having me Kak. Oh sama-sama. Gue ini ketahui Echa sejak dia kecil. Oh ya? Waktu gue baru bertobat tahun 98, terus gue bergabung di gereja dan dimentor sama PJO di Mentoro. Dan gue mengenal sosok pertama kali itu adalah bokap lu namanya Billy Sumantri. Pertama kali gue ngelihat sosok fenomenal seorang anak namanya Echa Sumantri main drum. Dan kita semuanya pada heboh. Wah anak kecil jago banget main drumnya gitu. Tuh awal-awalnya tuh masih belum zaman sosial media lah ya. Bener Kak, jauh banget. Dan itu pertama kali ngelihat sosoknya Echa main drum dan bukan main biasa-biasa tapi jago banget. Dan itu boleh gak di-spill itu dari bokap belajar sendiri atau gimana tuh? Musikalitasnya lah. Iya. Ya, secara darah seni pasti dari papa ya. Dari papa, karena mama kan bukan musisi, mama singers tapi nggak fokus di musik. Oh, oke. Jadi kalau ngomongin musik ya kayaknya papa. Waktu masih di perut, papa mama doa. Papa spesifik, Tuhan biar jadi musisi, jadi drummer aja gitu. Oh iya? Iya, dan ya udah terjawab. Kuasa doa ya Kak ya. Kuasa doa. Iya. Terus udah gitu pas di awal di kecil itu memang belajar sendiri. Apa pertamanya kan anak gue juga drummer nih. Suka kalau ke restoran mukul-mukulin piring gitu. Apa gitu atau gimana tuh? Jadi apa dikasih drum aja udah? Menurut cerita mama kan kecil suka nemenin papa ke studio tuh. Nyampe studio larinya langsung ke drum, main drum gitu. Jadi emang udah kelihatan banget sukanya drum. Kan ada piano, ada gitar tapi maininnya drum. Dan benar pasti apapun dipukul di mobil, di restoran. Iya. Terus, umur 4 tahun ulang tahun dibeliin drum. Oh itu drum pertama. Drum pertama, iya. Terus formal education di awal itu atau enggak? Nah, umur 5 baru formal, baru kursus. Oke. Jadi awalnya ya kalau aku bilang diajar Roh Kudus dulu, belajar sendiri, diajar Roh Kudus, baru formal. Oke. Terus gua tuh gini, ini agak unik juga ya, maksudnya gini. Biasanya seorang yang gue pernah ketemu, teman-teman yang gue kenal juga, seorang WL tapi di satu sisi juga dia bisa khotbah. Iya. Ada biasanya tuh gitu tuh korelasinya WL khotbah. Gue nggak pernah ngelihat di kancah industri rohani ini ya seorang drummer tapi bisa khotbah juga gitu. Iya kan? Menurut gue gue nggak tahu ya ada apa nggak. Mungkin gue nggak tahu dan nggak kenal juga. Tapi yang gue tahu ya karena di dalam circle gue ya gue kenalnya lu ya Echa. Tapi di satu sisi juga seorang drummer yang diundang berkhotbah juga gitu. Iya. Malah itu kapan tuh dapat konfirmasi, afirmasi tentang gue bisa khotbah nih ternyata nih. Gue tuh pemalu banget Kak. Cenderung minder bahkan. Jadi tumbuh besar tuh minder. Berapa kali share juga bahkan ketika puji Tuhan mulai ada penggemar, mulai banyak kegiatan bermusik. Mindernya tuh gak hilang. Jadi kayak misalnya orang ngajak foto gitu kan. Dalam hati tuh setan bisikin kayak lu tuh jelek. Akhirnya dia liat muka lu dari dekat lu jelek gitu Kak. Oh wow. Kalau ke mall tuh kayak ada bisikan semua orang ngeliatin lu dan lu tuh jelek gitu Kak. Wow. Sampai suatu saat mama bilang kamu gak boleh minder. Kalau kamu minder Tuhan Yesus sedih. Itu kayak kebenaran sederhana ya Kak. Tapi puji Tuhan mengubahkan. Wow. Dan kalau lu minder Tuhan Yesus sedih. Iya. Wow. Kayak ajaran sekolah minggu ya. Betul. Itu membekas gitu. Dan mulai saat itu mulai berdamai dengan diri sendiri. Tapi gimana pun kan public speaking beda kayak. Iya. Gue terbiasa di belakang drum berlindung di balik simbal-simbal tuh kan. Khotbah gimana nih gitu kan. Iya. Tapi waktu itu ada Twitter. Nah, gue tuh suka share Kak di Twitter apapun yang Tuhan taruh di hati, ayat Alkitab apa. Orang-orang berasumsi bisa khotbah nih gitu. Oh gitu. Mulai diundang khotbah. Tapi enggak, kayaknya belum pernah sekolah, belum pernah belajar juga. Mau khotbahin apa? Ya udah di masa-masa itu khotbah yang sederhana aja yang dihidupi sehari-hari, nggak berani yang lebih dalam gitu kan Kak. Nggak berani ekspositori, belum berani lah.
Akhirnya puji Tuhan pandemi kemarin sekolah. Hmm. Di bawah bimbingan Pastor Dani Runtuwene juga. Oke, Dan di hits. Yes, Oke, di hits. oke. Ya puji Tuhan jadi lebih pede untuk menyampaikan firman. Iya. Belakangan malah jadwal lebih banyak khotbah dibanding main drum. Oh wow, jadwal lebih banyak khotbah Iya. daripada main musik Iya. justru. Iya. Iya benar banget sih. Drummer itu biasanya bersembunyi di balik simbal. Iya. Dan drummer itu, gue nih suka musik rock. I know. Iya. Itu musik setan itu nggak boleh itu Kak. Sesat nih enggak Asik. Sesat enggak. Sesat itu musiknya. Itu keren banget tuh ya. Itu harus dibahas sendiri kali ya. Iya. Jadi musik rock yang bikin setan. Iya, Kayak iya, si setan bisa bikin musik aja. Iya, kayak setan ngerti buat musik Iya, gitu ya. kayak pinter banget ya. Iya, gue sedih banget kalau orang udah ngomong kayak gitu ya. Iya. Padahal nggak ngerti, ya stigma lah ya. Iya, Biasalah iya. stigma Nista. lah. Stigma lah. Nah, kalau dari pemantauan gue, drummer yang pengen nampil tuh Lars Ulrich, Ah iya. drummernya itu. Metallica. Yoi. Karena dia main sambil berdiri, pokoknya Iya. dia pengen nampil lah, kelihatan lah. Terus agak-agak alpha juga kalau di interview Iya. kan. Nah, biasanya memang yang lain-lain tuh yang ngumpet di bawah, di Kalem balik-balik. ya. Kalem gitu Bonham ya. aja kalem kan. Iya. Kalem. Nah ini mumpung lagi ngomongin anak-anak rock nih ya. Musik genre yang Echa Sumantri suka tuh apa? Aku tuh dari kecil random ke studio papa ketemu kaset-kaset tuh jazz fusion. Oh, jazz fusion. Jadi tumbuh besarnya tuh fusion. Oke. Kak Billy tahu Cassiopeia, Chicore jelas. Electric Band. Ya. Akira Jimbo. Iya, Akira Ya. Jimbo is my hero gitu Iya, kan. iya. Nggak sengaja mau beda dengan yang lain. Karena di era itu kan hampir semuanya tuh rock progresif kan. Yes. Turunannya Bonham tuh. Iya. Neil Peart, Portnoy, Iya. Mike Portnoy. Hampir semua drummer tuh di zaman itu rock. Yes. Kok gua sendiri nih yang beda gitu kan. Cuman ya udahlah nggak mau so beda juga. Ya tapi puji Tuhan mungkin itu yang membangun karakter yang jadi beda gitu. Iya. Karena papa sukanya itu. Enggak juga, si enggak papa juga. kan bikin musik semuanya. Cuma memang kalau musik rohaninya tuh atau yang papa bikin buat Iwan Fals dulu kan country, pop gitu-gitu. Oh iya. Jadi aku tuh nggak tersentuh musik rock sampai mulai berkarir di industri. Oke. Pertama kali banget main rock serius tuh sama Om Erwin Gutawa. Oh ya. Iya, dia punya project waktu itu Rockestra, berapa kali kita manggung live. Baru belajar main rock yang bener gini ya. Dan ternyata main rock tuh susah ya. Oh gitu. Soalnya ya? kan di anak-anak musik yang so tau tuh kayak musik rock tuh gampang gitu. Lu main coba susah. Oh wow. Susah ya kan. Iya. Iya. Gua itu tumbuh besar Rock ya? banget, rock banget. Jadi gua bertiga nih, gua adik kakak tuh bertiga tuh cowok ya. Cowok semua Dan, tiga-tiga ya? gue total berlima, tapi yang 2 cewek, yang 3 cowok nih suka banget rock. Oke. Suka banget rock. Jadi itu kita grow up sama-sama dengerin kayak Genesis. Gokil. Terus kaset-kaset kita tuh kayak band Yes gitu ya. Yes. Dari tahun 60-70. Terus bahkan waktu masuk ke 80, karena kita hidup di era 80, kita mulai tuh terekspos sama Def Leppard. Gokil. Kita terekspos sama ya biasalah Aerosmith juga. Yoi. Terus ya masuk ke era glam metal gitu-gitu ya. Nah, waktu akhirnya gua pertama kali punya kesempatan sekolah di luar, itu yang gua kejar selain gua harus kerja untuk menghidupi hidup gua kejar konser-konser Oke. gitu. Jadi gue nggak pernah lupa, pasti Echa juga tahu waktu Rick Allen drummernya Def Leppard kehilangan tangannya. Iya tuh. Dan dia konser pertama kali album Hysteria tahun 88. Itu pertama kali konser di mana drummernya itu cuma 1 tangan. Satu tangan. Dan itu gue nonton di situ. Dan gue terkesima lah ngeliatnya. Maksudnya ya ini band-band yang gue grew up sama-sama Iya, lah, sama-sama mereka gitu. Mereka influence banyak banget. Dan akhirnya yang gue dapati di sini waktu ngelihat banyak pertobatan terjadi, gue baru sadar ternyata misalnya nih band seperti Iron Maiden gitu ya. Ternyata isi liriknya tuh tentang perang gitu. Iya. Dan Bukan ternyata satanis ya. iya, dan ternyata drummernya born again Christian. Yoi. Iya kan? Mr. Nico. Nico McBrain. Udah pensiun tuh by the way. Iya, tuh, udah baru pensiun. ya. Iya. Nah, menurut Echa gimana tuh? Ngelihat stigma-stigma yang tentang yang tadi kita bilang lah, musik rock dari setan katanya gitu. Iya, terus musik jazz nggak setan. Iya. Padahal kan banyak juga musik jazz liriknya perselingkuhan, ada Wow, aja gitu. iya. Orang lagu rohani aja ada yang nggak alkitabiah kan. Tidak alkitabiah, betul, Seru betul. nih. Betul. Well, iya kan mereka nggak tahu tuh Nico McBrain tuh Iya. Kristen yang sangat taat Iya, gitu. iya. Gimana ya kak? Ini agak sensitif sih. Aku rasa beberapa gereja tuh cenderung cari aman. Kayak nggak semuanya sesat, Iya. tapi udah biar lu aman lo nggak usah dengerin semua gitu. Oh, oke. Kayak ibarat ke restoran ada makanan yang nggak boleh dimakan, Iya. tapi biar aman udah lu nggak usah ke restoran itu. Oke. Iya, In my iya, humble opinion, seorang pemimpin tuh nggak bisa cari aman gitu kak. Lu harus dampingin dong anak muda lu. iya. Harus dampingin.
Kayak nonton bioskop nggak boleh, kan nggak semua film di bioskop sesat juga kan. Betul. Dampingin dong, ayo kita pilih bareng filmnya yuk. Netflix juga meskipun ngaco banget tapi kan nggak semuanya sesat juga. Betul. Ayo kita pilih bareng yuk. Iya. I guess itu sih yang harusnya dilakukan. Iya. Sama dengan musik kayak musik rock dari setan, yaitu pertanda dia nggak belajar sejarah aja kan. Iya. Dan sayangnya itu ya kalau seorang yang cinta Tuhan tapi nggak mau belajar, bukan cinta Tuhannya percuma sih, tapi in a way jadi nggak efektif penjangkauan dia. Iya. Jadi nggak efektif cara dia memuridkan dan akibatnya dia membangun culture yang mohon maaf nih jadi menyesatkan juga kan. Iya. Dan full of judgment. Exactly. Iya. Satu hal yang gue juga akhirnya pernah juga mengedukasi di seminar anak-anak muda nih ya. Gue pernah kasih tahu mereka begini. Karena banyak dari mereka yang akhirnya ketakutan dengan yang tadi Echa bilang, di generalize semuanya di bahwa udah nggak boleh dengerin gitu ya. Akhirnya mereka kaget juga ketika mendengar nama musisi-musisi ini yang ternyata udah lahir baru. Misalnya kita bilang ada band namanya Megadeth misalnya, Dave Ellefson, dia sekolah Alkitab loh, lu jangan salah. ya, Dave Mustaine terima Yesus. Sorry aku potong nggak. Ini musisi rohani aja belum tentu sekolah Alkitab nih. Nah, musisi rock sekolah Alkitab nih gawat nih. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, stigma kayak begitulah yang salah. Iya. Dan pernah gue juga kasih tahu juga bahwa ibu-ibu berbondong-bondong bawa anaknya nonton Katy Perry waktu itu di Jakarta, yang notabene kata-katanya dia banyak banget yang menjurus ke dalam kehidupan seksual yang baju bebas. kemana-mana belakannya. Iya. Dan itu dianggap tidak diberikan stigma karena musik pop. Iya. Bagi mereka aman lah nih, cuman fun-fun aja gitu. Dan ya sayang sih, maksudnya ini penting banget untuk kita belajar bahwa ya belajar lah dari liriknya seperti apa. Iya. Kemudian belajar sebelum menghakimi gitu. Exactly. Ya. Masa lalu penyanyinya gimana? Kenapa dia jadi nyanyi pop? Katy Perry kan dulunya penyanyi rohani gitu kak. I guess mereka harus tahu sih. Iya. Blackpink gitu kan, kesannya pop aja tapi nggak dengerin liriknya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Iya. Itu yang aku agak sayangkan sih kak. Sangat sayangkan. Iya. Lirik tuh penting banget untuk didengar karena yang tadi Echa juga bilang lirik lagu rohani pun banyak yang salah. Iya kak. Yang tidak tepat maksudnya. Bener. Kan iman timbul dari pendengaran ya kak, apa yang lu dengerin ya akan jadi iman. Betul. Kemarin beberapa minggu lalu kita hadir di sebuah acara gospel festival terbesar di Asia. Ngeri nih. Dan Echa juga ada di situ gitu. Puji Tuhan ada. Pro and con lah buat Echa apa tuh di Gfest. Supaya masukan juga untuk yang Gfest ke depannya apa. Okay. Ini penyelenggaranya boleh kesini nggak? Kak, again puji Tuhan banget jadwalku kan lagi lebih banyak khotbah nih. Jadi setiap ada tawaran bermusik, aku tuh seneng banget. Iya. Karena beberapa orang di luar berpikirnya si Echa ini udah gak main musik gitu kak. Istilah mereka tuh tanda kutip kayak hijrah semacam itu. Padahal enggak lah. Iya. Kalau bos belum bilang berhenti ya kita main terus kan kak. Makanya pas kemarin ada Gospel Festival seneng banget. Iya. Tadinya aku mestinya 2 kali, ada satu proyek yang cuman gak jadi. Akhirnya aku bawa proyekku sendiri sama teman-teman dan puji Tuhan sih, kita mainnya tuh mestinya jam 6. Kita udah tahu apa pasti mundur. So mundurnya 7:30, jadi masih aman jamnya. Gitu. Nah hari ketiga aku featuring sama teman-teman LOJ Worship. Keyboardisnya tuh sahabatku Iswara Giovanni. Mereka mestinya 9:30, main jam 12 kak. Iya. Kesian besok udah pada sekolah tuh anak-anaknya kak. Iya. Itu hari Minggu soalnya. Hari Minggu kak. Iya. Jadi itu yang harus diperbaiki lah. Iya, waktu harus diperbaiki. Untuk yang berikutnya nih, karena mau ada Gfest lagi nih tahun depan. Kita nantikan banget sih kak. Iya. Tapi di satu sisi ini juga menjadi kebanggaan yang luar biasa. Kemarin gue ke Bangkok. Pertemuan yayasan-yayasan Kristen seluruh Asia dan Afrika. Wow. Dan kita diminta untuk presentasi. Sorry kak, ngomongnya bahasa Thailand berarti kak ya? Kaplai hai, tak. Di balik ini ternyata gue jago bahasa Thailand. Kap Laisa. Gak ada artinya tuh padahal. Jadi kemarin itu waktu gue tampilin apa yang terjadi di Indonesia, mapping kegiatan rohani juga, gereja-gereja dan lain sebagainya. Kan gue tampilin Gfest. Mereka kaget sih. Wow. Karena mereka bilang ya memang di Asia Tenggara ini nggak pernah ada yang sebesar itu memang. Terkonfirmasi lah. Yap. Dan mereka lihat line up-nya, mereka lihat antusiasme orang-orang yang datang gitu ya.
Itu memberkati banget. Mereka bilang, wow, negara Indonesia bisa mengadakan itu. Dan itu yang gue juga bilang, puji Tuhan, pemerintah kita punya ideologi yaitu Pancasila. Wow. Jadi kita diberikan kebebasan untuk melakukan ya hal-hal seperti itulah. Iya. Terlepas dari apapun yang terjadi yang di lapangan, yang oknum-oknum yang menentang ibadah dan lain sebagainya. Iya. Tetapi secara keseluruhan Indonesia, puji Tuhan, aman-aman aja lah. Secara gitu. resmi mestinya aman ya Kak? Aman, ya. Iya. Jadi itu yang akhirnya menjadi sebuah ya kesaksian juga lah buat mereka GFest ini. Jadi oke, itu masukannya ya. Penyelenggara tahun depan Iya. nggak boleh molor ya. Akustik ruangan juga sih Kak. Sama? Akustik ruangan harus Akustik lebih ruangan. Iya, harus lebih Oke. bagus gitu kan. Oke. Ini nggak mau cocok logi nih Kak, tapi kan Yesus dulu ngomong depan ribuan orang tuh Yes. nggak pakai mic tuh Kak. Wow. Jadi berarti kalau kita men-treat sebuah ruangan akustik dengan baik itu alkitabiah sebetulnya Kak. Iya, Ya, supaya suaranya terdengar jelas Iya, ya kan. iya, Kak? iya. Karena kan ornamen dalam bermusik banyak, backing vokal segala, Iya, sequencers itu Iya, harus iya. kedengeran tuh. Jadi itu kalau misalnya kayak kemarin disewa di AIS BSD. Jadi harus ditambahin lagi apa tuh? Akustik peredam gitu Ya di dalam. ruangannya di-treat lebih oke aja sih Kak. Oke, iya. Ini masukan-masukan kayak gini yang penting harus dicatat penyelenggara GFest Tolong semuanya, ya. untuk akhirnya bisa lebih baik. Karena gini lah, gimana pun juga ini adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa banget. Dan gua kemarin kesana itu ketagihan. Ketagihan, anak gue juga ketagihan. Karena apa? Kita ketemu teman, Iya, Kak. ketemu Iya, jemaat itu. gitu ya. Iya. Ketemu teman-teman sesama hamba Tuhan, ngobrol-ngobrol, terus udah gitu makan bareng, nonton bareng, fun bareng gitu ya. Itu seru banget sih. Seru. Seru banget, dan itu suasananya very fun and so much blessing terjadilah di mana-mana. Yep. Tetapi pastilah ada masalah teknis karena ini pertama kali diadakan yang perlu jadi PR buat yang kemudian ya. Jadi yes. Seru sih Kak ketemu banyak orang, kenal ya Kak, ngobrol lagi, Iya. fellowship lagi. Iya. Mending ketemunya di festival daripada di tempat gym kan. Nah, daripada di tempat gym Iya lagi gini-gini. diganggu di tempat gym gitu kali ya. Diganggu di tempat gym. Gue perlu ke gym sama Eca nih kayaknya. Tapi hamba Tuhan tuh perlu punya privacy gak sih Kak? Gini. Tergantung sama Tuhannya, Ca. Iya. Kalau gua itu seperti tadi lo bilang lo agak pemalu dan lain sebagainya. Berarti kan ada sisi introvert ya. Banget Kak. Gue juga gitu. Introvert juga? Dan orang pasti bilangin, nggak mungkin lo di atas mimbar. Gue introvert. Gue itu jadi misalnya gini ya. Gue khotbah misalnya 5-6 kali satu hari Minggu misalnya. Khotbahnya nggak capek, ngobrolnya capek. Karena gue introvert, Bener. gitu loh. Jadi gue harus effort untuk meluangkan waktu ngobrol sama sana sini sana sini. Topik lagi ya. Ya, itu yang membuat orang-orang seperti gue capek. Tapi orang ekstrovert kan enggak. Iya benar. Dia dapat energi dari ngobrol sama orang gitu. Jadi misalnya ada kesempatan di mana gue di satu hari itu bisa off dan nggak ngapa-ngapain. Gue tidak akan pergi hangout. Gue akan di rumah mungkin sendirian, punya me time di mana gue bisa tenang, teduh gitu, nggak ada suara apa-apa gitu. Teduhnya kayak dengerin Led Zeppelin sini gue curiga nih. Untuk tenangnya Kak Billy gitu. Iya. Dia tahu banget loh ternyata ya, playlist gue isiannya begituan soalnya. Tenangnya gitu tuh. Tapi kan beda-beda tiap orang. Iya kan betul. Tenangnya Iya. beda-beda. Lu mau Iya. tau gak playlist yang gue denger main di gym apa? Apa? Album terakhirnya Dream Theater. Gokil. Yang terbaru. Terbaru. Seru. Tapi somehow istilah dalam Alkitab tuh selalu menarik untuk dijadikan lagu sekuler ya Kak. Betul. For some reason ya. Betul. Iya. Betul. Selalu ada yang mereka bisa kutip Betul. ya. Dan menurut gue banyak juga musisi-musisi sekuler yang hidupnya mulai dalam peralihan transisi untuk percaya kepada Tuhan. Iya. Nah biasanya diterjemahkan di dalam lirik-lirik mereka. Jadi posisi mencari dan lain Iya, sebagainya kayak gitu-gitulah. Itu pasti ada. Udah capek bikin dosa kali ya. Betul. Capek ngobat, capek Iya. main perempuan, mau Betul. tobat ya. Lihat Alice Cooper. Iya. Ujung-ujungnya terima Yesus. Iya tuh. Iya kan? Lucu banget Iya, ya khotbah tapi tetap tuh. teatrikal kan. Iya. Tetap pakai makeup segala macam gitu. Jadi come on lah, kita nggak bisa judgmental lah sama orang kayak gitu. Benar. Pergumulan lo Cak, selain ini ya, Eca baru punya baby ya. Puji Tuhan. Iya. Akhirnya setelah menunggu berapa lama nih? Kalau dibilang nunggu tuh sebetulnya nggak terlalu nunggu Kak. Jadi kita tuh sejak awal nikah, ya Tuhan mau kasihnya kapan, terserah Tuhan. Gitu. Iya. Dapat pertama keguguran, Wow. dapat kedua keguguran, ketiga keempat keguguran, 4 kali. 4 kali Kak. Istriku tuh bilang kayak bingung ya nih, Tuhan kayak mau kasih kado, kita mau ambil, diambil lagi sama Tuhan gitu. Maksudnya apa gitu kan Kak? Kita nih nggak minta-minta, tapi kalau Tuhan kasih, ya lahir dong kalau bisa gitu kurang lebih Kak. Iya.
Cuman ya singkat cerita ya proses dari Tuhan ya Kak. Wah tapi itu ngejelek banget tuh. Hancur, Kak. Tuhan mau kasih, tapi kok diambil lagi gitu. Iya. Kok kayak gitu sih caranya gitu ya? Iya. Wah itu sampai jadi pertanyaan tuh ya. Iya, sampai aku sadar kayak Roh Kudus tuh ngajarin sukacita kamu tuh, bahagia kamu tuh aku yang utama gitu loh, Kak. Wow. Pribadiku bukan yang lain. Iya. Kan aku baru dengar khotbah kakak banget, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan. Tambahkan, Carinya itu kan bagian kita. Yes. Nah, orang-orang kan pengennya ditambahinnya aja. Yes. Aku tuh belajar mengerti bahwa yang utama itu kerajaan Allah ya, pribadinya. Yes. Maka semuanya bahkan istri, anak akan Yeah. ditambahkan. Tapi yang prinsip yang utama tuh Iya. Tuhan Yesus kan. Wow. Tapi baru bisa ngerti itu setelah bertahun-tahun kan. Iya. Setelah lewatin itu semuanya. Anak berapa usianya? Kan? Baru 2 bulan Kak. Baru 2 bulan. Lagi lucu-lucunya Kak. Jadi berarti akhir tahun nih. Akhir tahun. Dia lahir ya. November November dia lahir. ya. Oke. Dan pergumulan Echa di luar pelayanan tuh apa? Pergumulan pribadi deh misalnya. Pernah nggak? Sebetulnya yang paling major ya keluarga ini Kak. Oke. Tapi ini menarik Kak Billy nanyain pergumulan di luar pelayanan. Justru pergumulan paling banyak dalam pelayanan Kak. Wow. Ayo jelep. Karena aku kan musisi ya Kak. Iya. I guess yang tadi Kak Billy bahas tuh relate banget. Kita khotbah 6 kali tuh. Aku juga Kak. Enggak, sorry kebalik. Aku khotbah 5 kali sama main drum 5 kali lebih capek khotbah Kak. Wow. Karena khotbah kan kita harus ngomong sama jemaat, kadang jemaatnya kurang responsif gitu-gitu. Main musik kita mainnya bareng-bareng. Iya. As a team, jadi mungkin berbagi keletihannya bareng gitu Kak ya. Iya. Tapi gimana pun khotbah kan sendiri Kak. Iya. Kita cuman butuh bantuan manusia tuh buat sound, buat media. I Yes. think itu aja sih. Yes. Kalau main musik tuh kan banyak banget aspek-aspeknya, manusianya dan lain-lain. Jujur sih pergumulan paling besar beberapa tahun belakangan ini tim musik pelayanan Kak. Wow. Karena puji Tuhan kan aku main di sekuler juga. Aku yakin Kak Billy ngerti banget lah standar musik tuh setinggi apa sih. Aku tuh nggak ngerti kenapa beberapa tahun belakangan ini standar musik gereja tuh kayak udah nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Itu siapa yang bikin aku nggak tahu Kak. Nggak ngerti aku Kak. Iya. Aku berkali-kali bilang, misalnya Kak Billy ini kan banyak yang suka gitu. Diundang ke gereja. Khotbah pertama bahas Yohanes 3:16. Minggu berikutnya bahas lagi sama. Minggu ketiga bahas lagi sama, keempat sama, jemaat akan protes gitu Iya, kan Kak. iya. Kalau pendeta lu nggak maju, nggak sekolah Alkitab, jemaat pasti protes. Iya. Nah ini seberapa banyak musisi, singers gereja yang nggak pernah ada kemajuannya Kak. Wow. Tapi bertahun-tahun pelayanan. Tapi kalau aku ngomong gini, orang-orang yang pikirannya pendek marah. Iya. Kok buat Tuhan skill duniawi itu? Dari mana duniawinya Kak? Gitu kan, itu yang terus terang jadi pergumulan gimana ya supaya mungkin kita nggak bisa sehebat Dream Theater mungkin, tapi paling enggak standarnya terus meningkat, bukan buat kita Kak, buat Tuhan ya kan Kak? Iya. Itu yang pergumulan banget Jadi sih. maksudnya Echa nih adalah ayo dong diasah dong skillnya. Iya, Kemudian lo main di tim itu di band itu ya lo belajar lah main bersama gitu. yang benar, Yang benar yang tanggung maksudnya. jawab, Iya. kan banyak yang nggak tanggung jawab Kak. Dan itu yang aku pikir Yang lucu Echa ya. bilang nggak tanggung jawab itu apa maksudnya? Musisinya, singersnya, Dalam hal apa? dalam hal ngulik. Oke. Yes, dalam hal ini jadi detail banget nih. Cuman nyari sound gimana. Oh wow. Bagi sebagian udahlah alat gue mainin aja, tapi kan sound itu bagian penting dari drummer, dari Iya. musisi kayak. Iya. Yang bikin Bonham beda sama drummer lain kan soundnya gitu. Yes. Iya kan. Yes. Nah di gereja tuh kan nggak semuanya punya pemahaman atau tepatnya nggak semuanya mau buka hati untuk belajar itu. Pecah suara singers. Aduh ini banyak banget sih Kak. Iya. Tapi aku tuh sampai sekarang yakin, dan aku yakin ini kebenaran. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kok. Kenapa harus menurunkan standar Iya. dengan berbagai alibi, dengan berbagai alasan yang sebetulnya cuman males aja Kak. Iya. Iya. Gua jadi gini, anak gua Keaton itu one of his drum idols tuh loh. Puji Tuhan. Jadi kemarin waktu ke Gfest tuh dia cuma pesan sama gue satu. Dia nggak minta dikenalin sama yang lain-lain. Dia cuma bilang, Dedi, aku mau kenalan sama kakak Echa. Dia bilang Sama gitu. drummer Panji mau gak? Drummer Panji. boleh. Nanti next nih. Ya. Nah, waktu ketemu sama lo, dia makanya ikutan kelas lo Iya. besoknya. Oh ikut? Wow. Ikut. Dia ikut workshop lo Thank you. besoknya. Dia bangun pagi-pagi, dia duluan berangkat lah pokoknya. Terharu. Nah, dia main di gereja kita. Oke. Di gereja dia lah. Dan dia selalu bilang gini, kalau main di gereja dia suka duduk sama gue, dia bilang gini, itu main sendiri, dia bilang gitu. Main sendiri itu artinya dia jago tapi dia nggak ngeblend Iya, sama yang lain. iya. Kayak main bola tapi Ya, sendiri gitu. Betul, Kan? dia keras sendiri, dia nggak ngeblend sama yang lain.
Terus dia bilang, nah Dedi lihat yang ini ngeblend Dad. Dia jago dan dia ngeblend, dia keren banget nih mainnya gitu. Aku selalu mau seperti itu karena kita in a team gitu, dia bilang Setuju. gitu. Dan itu yang membuat dia pengen selalu belajar dan belajar lagi. Sebentar lagi dia akan berangkat kuliah. Wow. Dia akan masuk ke dalam sebuah gereja yang baru, pelayanan di tempat itu dan lain sebagainya. Jadi itu pembekalan yang juga gue dengar dari sisinya dia. Dan sekarang gue baru juga dengar dari sisi lu bahwa banyak ternyata mereka ini yang ya terima-terima aja nih Iya. kondisi sekarang. Iya. Dan ya nggak gitu juga kali ya caranya. I guess kita fair aja sih kayak pengkhotbah kan misalnya nih, sorry ya saya belum siap nih. Ya saya nggak terima jadwal dulu, Iya, fair iya, gitu kan iya, Kak. iya. Nah aku berharap sih musisi singers gereja bisa seberani itu. Iya, iya. Kayak lu tahu nih, lu udah 10 tahun pelayanan tapi nggak ada kemajuan dalam skill maupun kerohanian. Mohon maaf nih, dosa masih bikin sama terus, Wow. skill juga nggak dilatih. Wow. Bilang aja sama pemimpinnya, Kak saya izin mundur dulu ya, saya sabat dulu, saya perbaiki iya. dulu deh. Iya, Nanti saya pelayanan lagi. Iya, Itu lebih iya, fair sih iya, Kak. iya. Daripada lu terus kasih Tuhan udah 2026 tapi kasih Tuhan 2006 kemampuannya kan. Iya, Kak? iya. Iya. Mereka tidak diskors karena belum ketahuan aja. Belum ketahuan dan kadang gereja kan butuh Kak. Iya, Ini iya. juga jadi alibi nih. Di gereja kita orangnya dikit gimana nih? Kalau aku bilang Tuhan bisa pakai batu kesannya sorohani banget ya Iya, Kak. Tapi iya. kan kita nggak boleh ketergantungan sama manusia ya Kak. Iya, iya, Iya. iya. Kalau Wow. manusianya malas ngapain dipaksain? Ini banyak jelepnya nih. Jadi kalau tapi bisa juga diambil kesimpulan gini nggak? Kalau menurut gue nih ya, akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini lagu-lagu rohani Indonesia makin keren-keren loh. Oh iya Kak. Terlepas dari lirik ya, kita nggak ngomongin Iya, lirik iya. deh. Lagu-lagunya tuh banyak yang apa ya, keren aja menurut gue. Iya, iya. Songwriting ya, maksudnya songwriting makin lebih bagus gitu. Oke lah, ada liriknya yang masih sedikit kurang tepat, tapi lagu-lagunya sendiri menurut gue ya, Music wise-nya. music wise-nya bagus banget gitu. Dan yang dikeluarkan jadi album-album memang kualitasnya baik-baik lah. Iya. Ini yang kita bicara nih yang kebanyakan yang memang ada di dalam gereja yang setiap minggu pelayanan. Iya. Itu yang harus dilatih dan kemudian mungkin ya ngulik bareng yang tadi Eca bilang dan lain sebagainya. Ada tempat gereja yang Eca main setiap minggu? Lagi banyak kan khotbah Kak. Oh, lagi kebanyakan khotbah. Iya. Jadi tidak masuk ke dalam sebuah tim berarti ya? Lagi enggak. Lagi enggak Iya, ya? Aku ada gereja lokal tapi aku nggak main musik di situ. Nggak main musik di situ. Oke. Iya. Tapi Iya, iya. merespon yang Kak Billy bilang sebetulnya musik rohani tuh udah keren banget dari 20-30 tahun lalu sih Kak. Iya, iya, Jadi iya, yang ada hari ini tuh yang tadi Kak Billy bilang songwriting makin bagus. Iya, iya. Aku rasa tuh harus kasih kredit kayak buat Frankie Si Hombing. Betul. Buat Sari Simorangkir, buat Weliar Kaun tuh. Mereka tuh Betul. udah bikin lagu yang bagus banget dari Betul. 30-20 tahun yang lalu Kak. Betul. Iya. Bahkan lagunya mereka abadi lah sampai sekarang. Kak. Abadi. Abadi banget, jadi benchmark, jadi standar, ya kan? Iya. Makanya aku tuh bingung sekali lagi sejak kapan musik rohani gereja tuh nggak apa-apa biasa-biasa aja. Dari 30 tahun yang lalu udah bagus banget kan. Iya. Iya. Makanya kemarin VOG responnya luar biasa. Bagus sih ya. Waktu di Gfest ya. Orang kangen sama denger musik seperti mereka lagi. Berarti waktu zaman-zaman seri kota di IFGF masih kecil dong. Masih kecil Kak. Tapi aku ingat. Tapi ingat ya. Iya. Karena bokap juga terlibat tuh pasti Yes, ya waktu iya. saat itu ya. 4 album pertama bokap yang produce Kak. Oke. Ya gue inget banget karena gue terlibat di situ dan ya waktu fenomena satu lagu yang malaikat ikutan, nyanyi ya. ikutan nyanyi itu keren banget sih. Iya. Oleh kuasa darahmu. Dan itu banyak yang orang tidak tahu bahwa ternyata original recording adalah dari IFGF. Iya. Dari dulu dibilangnya Gizi. Iya. Banyak yang pikir tuh lagunya siapa di cover soalnya kan. Tapi itu originalnya adalah seri kota lah. Gue juga lupa Bagus kota yang banget, mana. iya. Iya. Keren banget. Cak, gue thank you banget Thank you udah so datang ke much, sini. Iya. Best of everything in your life. Thank you so much Kak. Dan lagi senang-senangnya pasti lagi kurang tidur nih, anak masih kecil. Istriku yang lebih kurang tidur sih. Oke, Bapak oke. kita dampingin aja. Iya. Sehat selalu. Amin. Anak lo bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amen, thank you. Dan gua berdoa sosok Eca Sumantri terus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan terus lakukan yang kemarin lo lakukan tuh Cak, workshop buat drummer-drummer. Karena pasti banyak banget yang mau belajar. Karena gue juga enjoy banget ngeliatin dan gua nonton berkali-kali di YouTube project lo sama si Berry sama si Dinut. Andre Dinut. Itu keren banget sih. Puji Tuhan. Itu nulis lagunya siapa? Kalau yang Kabilin nonton kayaknya tuh bareng deh. Itu bareng ya? Ada kayak bareng ya. Oke. Tadi kita udah mulai share satu lagu masing-masing. Oke. gitu. Belum ada albumnya? Belum Mbak. Sibuk-sibuk mereka berdua. Oke. Kak. Namanya apa itu?
Bye. 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 Apa artinya? Barry Andre Echa. Oh gitu. Barry Andre Echa. Kalau iya. Barry berhalangan bisa Billy Andre Echa nanti. Iya. Iya. Bisa ya. boleh. Tapi itu keren banget sih. Itu Itu gokil, keren banget. Itu betul-betul jazz fusion lah. Iya, itu eksperimental aja Kak. Iya, Ya dua orang iya. itu jago banget kan, jadi saya Iya. dampingin aja lah. Jazz fusion cenderung progresif. Progresif ya. Dan gue enjoy sih, karena gue Iya. suka progresif. Jadi gue nonton itu bagi gue amazing lah. Gue Bukan bisa musik duduk, sesat itu Kak, bukan ya? Bukan ya? Bukan. Sesat gak guys? Sesat gak? Mesti ada ini kali ya, workshop buat musisi gereja atau kepada orang tua mungkin ya. Iya Kak. Musik itu apa sih yang dibilang sesat atau Iya. tidak dan lain sebagainya. Iya, harus, Terus harus. Kemudian stigma bagi anak yang mau masuk sekolah musik dan dibilang begini, mau dapat uang dari mana Iya, kamu? makan apa lo? Iya. Makan panji gua gitu kan. Iya. Iya kan, masih ada kan? Aku kayak nggak gitu. expect loh Kak 2026 masih ada orang tua yang ngomong gitu Iya. ya, aneh ya. Iya. Iya. Dan bagi gue, kalau bagi gue ya, itu lo melecehkan Tuhan. Karena anak lo punya panggilan yang Tuhan kasih karunia di situ, Iya. panggilannya di situ. Bener. Terus lo bilang gini, nggak boleh. Iya. Kan lo nggak dapet duit, jadi yang dicari duitnya gitu loh. Iya, Lo bukan makan dari kehendak mana Tuhan lo ya. gitu? Wow. Ya makan dari Tuhan lah. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Kalau carilah dahulu kerajaan dan lo harus main musik gimana? Iya. Iya kan? Daud aja musisi kan. Iya. Iya. Ya itu harus sering dibahas dan Harus. mungkin harus diluruskan karena kalau seminar keluarga, gue pernah sih ngebahas ini cukup keras ya bagi orang tua ya. Iya. Tapi mungkin nanti satu kali harus ada dari sisi musisinya sendiri Iya. untuk membahas tentang supaya terbuka lah pikiran mereka. Iya, gimana pemeliharaan Tuhan buat kita ya Yes, Kak. Iya. yes, Jadi yes. benar-benar kita tuh nggak bisa ambil kredit kalau Iya. aku puji Tuhan bisa kuliah, bisa menikah, bisa Iya. kemarin anak lahiran dengan selamat. Yes. Itu Tuhan pelihara Kak. Iya. Dan ya puji Tuhan melalui musik. Iya. Iya. Kak? Iya. Iya. Wow, thank you. Sekarang tunggu sebelum gue suruh Ini apaan? ini nih, gue mau denger Echa main drum. Main drum. Cuman karena nggak ada drumnya, Iya. jadi kita akan suruh dia main drum di HP. Waduh. Ini aneh banget nih. Nama aplikasinya kan Real Drum ya Kak. But it's not real Kak. Nama aplikasi Real Drum tapi it's not real. Gak real. Wah. Gitu lah. Keren. Nih, Kak Billy tahu lagu apa dong ya? Tahu dong. Orang anak-anak sekarang taunya lagu Dewa, bukan. Iya, Thank you. bukan. Ah, kurang pecah nih ininya, challenge-nya nih. Drummer Panji nggak ada panjinya kita mah. Dia bawa. Bawa ya. Dia ngapain bawa kan? Di situ udah banyak kan. Di situ udah banyak di dapur kan. Oh iya, di dapur banyak. Ngapain bawa? Silakan, Ja. Iya. Kasih tahu sama teman-teman yang lagi bergumul kayak lu kan. Maksudnya hidup nggak selalu gampang-gampang, semua pasti punya pergumulan. Iya. Apalagi tadi yang gue kena banget tuh yang Echa sama istri bilang, "Kenapa sih kok Tuhan mau kasih kok kayak setengah-setengah gitu?" Maksudnya ya kasih aja kok mau dikasih diambil lagi gitu ya. Iya. Apa tuh pergumulan hidup dan pelajaran apa didapat dari situ paling Iya. tidak? Aku juga baru dengar Kak Billy ada kesaksian kemarin kan sembuh itu kan. Yes. Kayak oke nih sembuh nih gitu. Tapi kenapa sih Tuhan izinkan sakit segitunya kan Yes, kayak kenapa yes. sih harus segitunya? Iya. Aku juga kemarin malam baru khotbah aku bilang kayak saya tahu saya butuh proses. Semua orang butuh proses. Anak Tuhan pasti diproses karena Yesusnya udah diproses duluan gitu kan Kak. Even though dia sempurna dia diproses buat jadi teladan buat kita. Iya, iya. Tapi at some point aku juga berpikir kayak apa ya Tuhan prosesnya harus sejauh ini gitu kan. Kayak dalam hati gue yakin nih prosesnya nggak usah seberat ini, gue nggak akan murtad kok gitu kan Kak. iya. Keyakinan sok tahu kita gitu. Tapi ya again kalau kita makin sungguh ikut Tuhan pasti akan diproses. Yes. Karena Yesus 33 tahun hidup di dunia juga nggak enak-enakan. Iya. Prosesnya banyak. Sekali lagi meskipun dia sempurna, tapi Tuhan Allah Bapa izinkan dia tetap diproses. So berat sih ngomongnya Kak. Tapi proses itu baik, proses itu sehat. Iya. Karena tujuannya bikin kita semakin serupa sama Tuhan Yesus. Yes. So kalau Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan podcast ini lagi dalam pergumulan, lagi dalam masa-masa yang sukar, satu pandang Tuhan, Iya. dua pegang tangannya, jangan nyerah, Iya. jangan mundur dari Tuhan. Iya. Ketiga, jangan tanya kapan menangnya, kapan ujung jalannya, nikmatin aja prosesnya. Karena aku berkali-kali bilang Kak, ikut Tuhan ada prosesnya, ikut dunia juga ada prosesnya. Iya. Bedanya kalau ikut dunia prosesnya berujung neraka, kalau ikut Tuhan jalanin prosesnya nggak pernah sendirian. Amin. Gitu. So tetap jalani bersama Tuhan dan
persiapkan untuk yang terbaik yang Tuhan akan berikan, tapi jangan tanya kapan, karena sebetulnya yang terbaik itu Tuhan Yesus ya, bukan jawaban doanya. Wow, yes, itu senyawa banget ya. Karena segala-galanya adalah Dia, bukan pemberiannya, tetapi berharap kepada Dia pribadinya, itulah segala-galanya dalam hidup ini. Itu yang membawa kelegaan dan kepuasan. Amen. Echa Sumantri, thank you so much. Thank you so much Kak, thank you semua tim. Thank you guys. Sahabat Kopi, jangan lupa subscribe, like, dan juga share IG, TikTok, dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time from me and Echa Sumantri, God bless you. Bless you more.